Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya saya Kiswa Ruslia bisa kembali menyapa Anda di Live Virtual News. Di Live Virtual News kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang akan membahas mengenai kebijakan pemerintah terkait penghapusan ujian nasional. Di mana kita ketahui bahwa pendidikan Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks. Baru-baru ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan menghapus ujian nasional sejak 2021. Sebagai gantinya, pemerintah akan mengadakan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Bagaimana masa depan pendidikan di Indonesia tanpa ujian nasional? Kita akan saksikan dan mengupas jawabannya setelah video berikut ini. Tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan, serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran virus corona yang dikeluarkan pada awal Februari 2021. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Karim menyebut penghapusan ini terkait kondisi penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat. Sehubungan dengan penghapusan ujian nasional tersebut, Kemendikbud menyampaikan 8 poin utama yang beberapa diantaranya berisi tentang penentu kelulusan siswa pada 2021 sebagai pengganti ujian nasional. Lantas apa yang menjadi syarat kelulusan siswa di tahun 2021? Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah menyelesaikan program pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk portofolio, berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes secara luring atau daring, dan bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Begitupun juga untuk peserta didik penyetaraan. Selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, maka peserta didik SMK juga dapat mengikuti ujian kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk kenaikan kelas dilakukan dalam bentuk portofolio, penugasan, tes secara luring dan daring, atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Untuk penerimaan peserta didik baru atau PPDB dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
Kemendikbud juga menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. Yang sudah hadir pada malam hari ini dan masih bisa menyempatkan waktu. Nah, untuk itu saya sapa dulu Bapak Ahmad Hidayat Andi Patingarai, Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Dinas Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar. Selamat malam Pak Yayat. Ya, selamat malam. Bagaimana kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sehat, berkat doa kita. Alhamdulillah, baik. Saya sapa Bapak Abdul Saman, pengamat pendidikan atau Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNM. Selamat malam Pak Abdul. Selamat malam. Bagaimana kabar Pak, sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mungkin langsung saja ini ke Pak Abdul deh ya. Pak Abdul, mungkin kita lihat bahwa selain Indonesia sudah ada beberapa negara yang menghapus ujian nasional. Nah, kalau misalnya pengamat pendidikan sendiri melihat bagaimana sih Pak masa depan dari pendidikan kita di Indonesia, khususnya di Kota Makassar tanpa ujian nasional? Baik, sesungguhnya itu begini. Jadi yang menjadi persoalan yang selama ini digembar-gemborkan itu bahwa ujian nasional itu biasanya dijadikan sebagai satu standar, ya terutama tahun-tahun sebelumnya itu dijadikan sebagai standar kelulusan. Nah, kalau menurut saya memang hal yang seperti itu tidak pada tempatnya. Nah, kalau saya ditanya apakah penting itu adanya ujian nasional, ya tentu saja penting. Makanya Kementerian Pendidikan itu meniadakan istilah ujian nasional, tetapi tetap mengganti yang namanya asesmen nasional. Tetapi itu bukan dijadikan sebagai syarat kelulusan seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya setuju ya dengan asesmen ini karena itu akan mengukur ketercapaian standar-standar pendidikan yang sudah ditetapkan. Jadi sebetulnya itu ya mengevaluasi keterlaksanaan baik input, proses maupun hasil pada program kurikulum kita. Nah, kalau misalnya ke Pak Kabid sendiri ini bagaimana Bapak melihat, mengingat memang ujian nasional ini menjadi tolak ukur dari kelulusan siswa-siswa kita di tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana masa depan pendidikan di Kota Makassar ini Pak tanpa ujian nasional? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pasti saya kira salah satu memang penyebab utama kenapa kemudian ujian nasional ditiadakan di tahun 2021 adalah penyebab utamanya adalah tentu kita lihat bahwa pandemi COVID yang pandemi COVID-19 yang kemudian melanda bukan cuma melanda Indonesia saya kira tapi melanda dunia. Tuh. Dan tentu kita berharap bahwa dengan penghapusan ujian nasional itu kemudian tidak kemudian mempengaruhi secara signifikan pengembangan pendidikan di Kota Makassar. Kita berharap begitu karena sekalipun mungkin ujian nasional dihapus, tapi tetap kemudian
uh, diganti dengan asesmen yang kemudian ditunda, walaupun asesmen yang ditunda di sekitar bulan Agustus September akan datang. Seperti itu. Iya. Ya, dan kalau misalnya kita berbicara soal asesmen ini, Pak, apakah apa yang menjadi evaluasi sebenarnya dari sistem pembelajaran kita, pendidikan kita sehingga UN ini dihilangkan? Apakah memang selama ini dari Dinas Pendidikan atau pemerintah lah menilai UN ini gagal sebagai tolak ukur standar kelulusan siswa? Boleh tolong ulangi tadi. Baik, untuk itu saya ulangi lagi mungkin ke Pak Kabid ini. Bagaimana sih Pak sebenarnya, apakah yang menjadi evaluasi dari sistem pendidikan kita ini sehingga UN ini dihilangkan? Apakah memang UN ini dinilai gagal sebagai tolak ukur untuk kelulusan siswa, Pak? Saya kira pengembosan ujian nasional bukan persoalan kegagalan ujian nasional, tapi lebih karena pandemi COVID. Kemudian sisi lain, kesuksesan itu tidak boleh, ujian nasional juga tidak boleh menjadi salah satu indikator untuk kemudian menjadi indikator kelulusan. Tapi banyak indikator lain. Makanya kemudian dengan munculnya MPMBS, munculnya Merdeka Belajar yang didorong oleh kementerian, itu kan saya kira menjadi solusi untuk kemudian didorong untuk kemudian menjadi solusi konkret dalam mendorong peningkatan sumber kelulusan siswa itu. Iya. Seperti itu saya kira. Kalau misalnya dikatakan tadi bahwa ini adalah solusi, nah bagaimana Pak? Apakah memang dengan adanya kebijakan ini, penghapusan ujian nasional, apakah potensi terjadi penurunan motivasi belajar terhadap siswa? Mengingatkan yang menjadi penunjang ketika kita rajin belajar karena kita mau UN. Nah, bagaimana dengan ini Pak? Apakah ada potensi menurunkan semangat dari siswa untuk belajar? Saya kira tidak. Malah yang lebih semangat adalah guru. Di sini kita bisa melihat terukur kompetensi guru yang kemudian bisa terukur lebih maksimal. Hal lain saya kira motivasi anak juga untuk belajar secara tetap ada. Walaupun walaupun dengan tidak ada ujian nasional, saya kira pada akhirnya akan menjadi biasa. Seperti itu. Pada akhirnya akan menjadi biasa ini. Seperti itu. Baik. Dan kalau ke pengamat pendidikan sendiri melihat ini seperti apa, Pak? Apakah memang dengan dihapusnya ujian nasional ini motivasi anak semakin meningkatkah atau justru semakin bisa dibilang tidak termotivasi begitu Pak untuk belajar? Baik. Kalau kita bandingkan beberapa negara maju misalnya, katakanlah negara-negara yang memiliki indeks apa istilahnya itu kemajuan tingkat pendidikan. Nah, di sana pun juga memang tidak ada yang disebut sebagai ujian nasional sebagai syarat kelulusan, ya. Jadi ujian itu dilaksanakan secara, ya meskipun memang ada ujian yang dilaksanakan sebagai evaluasi untuk mengukur keberhasilan kurikulum persatuan pendidikan pada tahun yang berjalan, ya. Tetapi yang salah kalau di Indonesia itu karena itu dijadikan sebagai standar. Nah, makanya tadi dikatakan dengan itu misalnya karena ini dijadikan sebagai standar untuk kelulusan, maka anak-anak kita itu dalam tanda petik terpaksa untuk belajar maksimal supaya mengejar target kelulusan itu. Nah, lalu kalau misalnya tidak ada ujian nasional, apakah anak-anak kita itu tidak termotivasi untuk belajar? Justru itu salah kalau dikatakan bahwa setelah ujian nasional itu tidak ada, maka kita tidak perlu belajar karena itu juga bukan merupakan syarat kelulusan, gitu ya. Jadi ya menurut saya memang ini juga harus diluruskan itu, persepsi itu harus diluruskan pada anak-anak kita bahwa jangan karena tidak adanya ujian nasional yang notabene dijadikan sebagai syarat kelulusan itu sehingga kita tidak perlu belajar. Ya, karena belajar itu bukan untuk lulus gitu ya menurut saya. Jadi belajar itu belajar untuk mengetahui, belajar untuk pintar, belajar untuk bisa memahami sesuatu. Bukan belajar karena ingin lulus. Nah, itu yang harus dirubah. Jadi apa istilahnya itu persepsi yang keliru
yang selama ini tertanam pada diri anak didik kita, kalau dikatakan bahwa belajar itu untuk lulus, begitu. Ya. Kalau misalnya saya ke Pak Kabit lagi nih, ke Pak Yayat, mungkin Pak bisa dijelaskan juga ke depannya ini Pak, bagaimana arah pendidikan kita ke depannya tanpa ujian nasional ini, meskipun memang ditiadakan, dan bagaimana juga cara mengukur literasi dari pendidikan atau Halo? Iya Pak, audio saya kedengaran? Ya, saya kira saya sepakat dengan Pak Dr. Saman, Pak Dekan, bahwa ujian nasional tidak boleh kemudian dianggap menjadi indikator menurunnya motivasi orang. Karena anak-anak juga kemudian bisa lulus, harus juga tetap mengikuti mekanisme bahwa dia harus lulus ujian. Harus lulus ujian pada semua mata pelajaran. Walaupun ujiannya itu di tingkat sekolah, dan saya kira lebih bagus. Karena gurunya yang memang yang mengajar sehari-hari, gurunya membuat soal dan gurunya bisa menyaksikan langsung seperti apa termasuk perilaku anak. Karena salah satu indikator lulusnya anak itu nanti ke depannya kan, salah satu adalah anak-anak itu kemudian harus bisa berperilaku baik. Ketika anak itu kemudian ada tugas yang kemudian diberikan oleh guru, dia harus menuntaskan semua tugas-tugas itu baru kemudian bisa dinyatakan lulus. Sehingga mau tidak mau, anak ini tetap harus termotivasi untuk tetap belajar. Dan saya sepakat tadi bahwa memang belajar ujian itu bukan untuk apa, tapi memang untuk sukses. Saya kira seperti itu, bukan cuma ujian nasional. Iya, dan tadi juga dikatakan bahwa kebijakan ini diambil karena situasi saat ini di tengah pandemi. Nah, kalau khusus di Kota Makassar sendiri, Pak, ini ada yang kami kumpulkan juga pertanyaan dari media sosial mengatakan bahwa bagaimana dengan daerah yang masih dalam zona hijau atau misalnya tingkat penyebarannya tidak terlalu tinggi. Bagaimana dengan di daerah seperti itu, Pak? Khusus di Kota Makassar. Saya kira kan di pendidikan ada dikenal dengan istilah MPMPS, manajemen pendidikan berbasis sekolah. Tergantung sekolah masing-masing, tergantung daerah. Apalagi saya kira kebijakan pendidikan dari kementerian mendorong menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah untuk mengatur itu. Nah kalau itu kemudian zona hijau, ya tentu kan bedanya cuma satu, bahwa ketika itu daerah itu zona hijau, tentu proses pembelajarannya bisa luring. Dan ketika kemudian sekolahnya belum hijau, umpamanya seperti Makassar kita, itu masih cenderung daring. Walaupun ada inovasi kita buat dalam bentuk pembuatan modul pembelajaran oleh guru. Seperti itu. Ya. Iya. Dan kalau misalnya ke Pak Abdul Saman ini, saya mau tanyakan juga mengenai kebijakan pemerintah ini kan menghapus ujian nasional, bisa diganti dengan asesmen, kemudian juga bisa dilihat dari nilai rapor, kemudian perilaku. Nah, penghapusan UN ini apakah mampu Pak mewujudkan tujuan pendidikan nasional? Ya, jadi meskipun tidak ada ujian nasional seperti yang selama ini dijadikan sebagai momot dan apa istilahnya dijadikan sebagai standar kelulusan. Nah, tetapi dengan mengganti asesmen nasional itu, yaitu juga memang akan mengukur 3 aspek. Jadi yang pertama itu asesmen ini mengukur kompetensi minimum, ya, kompetensi minimum. Nah, ini meliputi aspek kognitif. Ya, jadi aspek kognitif itu ya meliputi literasi dan numerasi. Lalu kemudian ada survei karakter, ya. Survei karakter itu untuk mengukur sosio-emosional sebagai pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga memang yang harus kita ini, dan betul sekali tadi Pak Yayat sudah menyampaikan bahwa ya, untuk lulus itu harus minimal memiliki sikap dan perilaku baik. Jadi kalau ya kurang baik tentu juga tidak bisa diluluskan. Nah, ini sangat bagus bahwa ini juga bukan semata-mata aspek kognitif, tetapi juga aspek karakter, ya, sikap dan sosio-emosional juga menentukan sebagai syarat untuk bisa diluluskan. Kemudian yang berikut adalah survei lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar ini tentu nanti akan mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di
lingkungan sekolah. Jadi saya sangat setuju ini asesmen nasional, meskipun tadi sudah disampaikan tadi Pak Yayat bahwa ini belum bisa diterapkan dalam waktu dekat ini. Kemungkinan juga nanti akan dilaksanakan pada sekitar Agustus ataupun September yang akan datang. Tetapi syarat kelulusan itu tetap ada sebagai standar yang ditetapkan di sekolah itu harus ada. Misalnya itu diambil dari nilai rapor, ya, nilai rapor. Jadi nilai rapor tentu saja anak-anak yang bisa lulus itu ketika memiliki nilai lengkap nilai rapornya setiap semester, ya. Nah itu tadi. Yang kedua, itu tadi sudah disampaikan bahwa memiliki sikap dan perilaku minimal nilainya baik, ya. Nah, kemudian ya tentu kalau sekolah mau melaksanakan ujian bisa juga ini alternatif. Ada ujian yang dilakukan apakah itu luring atau daring, tergantung nanti kondisi sekolah. Apakah misalnya sekolah itu kalau misalnya tadi dikatakan zona hijau itu mungkin bisa dilakukan secara luring. Tetapi kalau zona merah seperti di beberapa provinsi termasuk kita di Sulsel, termasuk di Makassar saya kira, maka itu bisa dilakukan secara daring. Jadi itu tergantung dari kebijakan sekolah. Saya setuju tadi Pak Yayat bahwa pemerintah sudah menentukan itu, sudah menetapkan, dikembalikan pada sekolah yang bersangkutan. Saya kira itu. Dan tadi dikatakan bahwa aspek karakter menentukan juga sebagai salah satu syarat kelulusan. Nah, bagaimana Pak bisa, saya ke Pak Yayat dulu. Bagaimana bisa Pak menentukan karakter siswa, sementara kalau misalnya kita melakukan pembelajaran via daring, apakah itu efektif Pak? Ya, saya kira dimaksimalkan saja itu. Tentu kan karakter bisa dilihat ketika pembelajaran untuk daring, tentu dalam hal sikap ketika belajar, perilakunya, apa-apa akan kelihatan di situ. Sampai dia gerak-geriknya ketika proses PPM berlangsung. Itu bisa diukur langsung di situ. Tuh. Apatah lagi saya kira akan ada pertemuan-pertemuan tertentu nantinya antara guru dengan siswa. Walaupun mungkin singkat dalam protokol kesehatan. Dengan begitu saya kira bisa kita ukur di situ insya Allah. Yang pasti yang namanya kondisi begini ya kita maksimalkan saja itulah. Tentu kan memang dalam menilai perilaku tentu berbeda antara ketika proses pembelajaran luring dengan daring. Tapi tentu saya kira kita serahkan kepada guru untuk udah bisa melihat secara langsung itu. Di situ Tommy nanti kita lihat bahwa seperti apa maksimalisasi guru bisa melihat anak-anaknya itu. Yang mana punya perilaku baik dan yang mana kurang baik. Iya. Di situ. Saya kira itu. Makasih. Dan kalau misalnya tadi Bapak mengatakan bahwa peran guru di sini juga sangat dibutuhkan, dia digenjot lah istilahnya untuk bisa lebih kreatif. Apalagi di sini kan ujian nasional juga sudah dihapuskan, jadi tugas semuanya dari guru. Nah tapi Pak, polemik saat ini kan kita tahu bahwa misalnya baik itu guru PNS kah maupun yang honorer sama-sama pekerjaannya, cuman dari segi materi mereka bisa dibilang belum sama dengan yang PNS. Apakah saya ke Pak pengamat dulu? Apakah memang Pak melihat dengan rendahnya gaji honorer bagi para guru ini mempengaruhi kualitas pendidikan kita di Kota Makassar? Ya, tentu juga memang itu ya bahwa untuk mengajar dengan baik itu juga memerlukan apa istilahnya tingkat kesejahteraan gitu ya. Jadi ya tentu kalau menurut saya memang guru-guru honorer yang ditugaskan itu juga harus mengikut standar UMP. Ya, jadi tergantung pada provinsi atau daerah yang bersangkutan. Sehingga ya saya setuju bahwa kalau misalnya kita mengangkat guru honorer karena memang kita tidak mampu memenuhi kalau misalnya kita mengandalkan guru-guru yang PNS itu jauh dari cukup ya. Jauh dari cukup. Jadi memang kita harus mau tidak mau harus kita memerlukan yang namanya guru honorer. Nah, konsekuensinya adalah ya tentu memang kita harus memperhatikan aspek
gaji, aspek kesejahteraan. Karena ya bagaimana mau mengajar dengan baik kalau kita tidak sejahtera, bagaimana mau mempersiapkan pembelajaran kalau kita tidak sejahtera. Sementara itu diperlukan apa istilahnya itu ya persiapan pembelajaran yang baik, bagaimana menyiapkan ya modul terutama di masa pandemi, ya bagaimana kita menyiapkan kuota pembelajaran. Ya kalau tidak ada apa istilahnya itu honor yang standar, ya gimana bisa menyiapkan itu. Sehingga ya menurut saya sangat-sangat tergantung. Jadi keberhasilan seorang guru itu dalam mengajar juga itu sangat tergantung pada tingkat kesejahteraannya. Iya. Dan kalau ke Pak Yayat sendiri bagaimana nih Pak melihat peran guru honorer sejauh ini? Ya. Yang pasti kan begini, 2018 kemarin, awal 2018 kemarin, Bapak Wali Kota Makassar yang kemudian akan terpilih kembali periode ini, itu kan sudah meningkatkan pendapatan guru dan meningkatkan derajat guru honor, kemudian menjadi guru dalam tanda petik kontrak daerah. Jadi saya mengistilahkan guru honor sekarang terbagi dua. Ada yang guru honor daerah yang sudah digaji oleh pemerintah daerah dengan tahun ini alhamdulillah sudah mencapai Rp1.500.000. Itu honor untuk Makassar, dan itu saya kira tertinggi kita di Selatan. Kemudian dipotong BPJS sekitar 150.000-200.000, jadi kurang lebih 1.300 terima. Kemudian masih ada guru yang kurang lebih berapa itu, guru yang masih digaji oleh sekolah lewat tunjangan dari dana bos. Kita istilahkan guru Yamaha yang masih harian. Itu. Namun yang pasti sekalipun mungkin dianggap pendapatannya jauh dari upah minimum, tapi saya secara pribadi sebagai kepala bidang mengapresiasi mungkin kita terputus dengan kedua narasumber kita yang mungkin sesaat lagi kita akan kembali terhubung. Namun seperti yang tadi diinformasikan bahwa memang peran guru menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas murid. Apalagi kita ketahui bahwa dengan dihilangkannya atau dihapusnya ujian nasional menggenjot seorang guru untuk bisa lebih kreatif. Dan kita ketahui juga bahwa selain Indonesia sudah terdapat beberapa negara yang menghilangkan ujian nasional. Misalnya saja ada Finlandia, kemudian Amerika Serikat, kemudian ada Korea Selatan, Jerman, Jepang, dan juga ada Kanada. Dan yang pasti beberapa negara ini sudah memiliki kualitas pendidikan yang mapan. Dan tentunya dari segi guru atau tenaga pendidik juga cukup mumpuni. Putus lagi dan kembali kayaknya. saya terhubung dengan dua narasumber saya pada malam hari ini. Kalau P3K cepat keluar ini pada Bapak Yayat dan Pak Abdul. Lumayan. Sudah ada ininya ya untuk Pak Yayat dan Pak Abdul kembali kami terhubung. Mungkin tadi sedikit ada kesalahan teknis, kami mohon maaf. Dan ini mungkin kami kembali ke topik kita pada malam hari ini mengenai penghapusan ujian nasional. Nah, kalau misalnya Pak tahu bahwa ujian nasional ini sebelumnya kan untuk masuk ke tingkat perguruan tinggi atau misalnya jenjang pendidikan yang lebih tinggi biasanya melihat dari ujian kelulusan. Nah, sekarang selain itu untuk masuk ke tingkat perguruan atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi ini, apa lagi Pak yang bisa dilihat begitu? Saya ke Pak Yayat dulu. Ya, terima kasih. Ya. Anak-anak SD yang akan lanjut ke SMP, itu kita sudah ada edaran kementerian bahwa bisa mengambil rata-rata rapor dari 5 semester terakhir. Berarti dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester ganjil ditambah dengan ujian sekolah semester akhir. Hal lain juga yang menjadi indikator adalah mereka dilihat dari prestasi siswa. Jadi anak-anak jalur penerima siswa baru itu ada anak-anak yang diterima lewat jalur prestasi. Taruhlah mungkin dia punya prestasi dalam bidang olahraga, bidang seni, bidang IT, bidang lain.
taruhlah semuanya kemampuan berwasik dan sebagainya, itu juga bisa menjadi persyaratan untuk bisa lanjut ke sekolah berikutnya, taruhlah dari SD ke SMP. Seperti itu. Dan saya kira kita sudah lakukan kemarin 2020 dan tidak ada masalah saya kira. Seperti itu. Dan ini juga Pak, kami kembali untuk menginformasikan bahwa terdapat beberapa pertanyaan yang sudah kami tampung di media sosial. Ini ada yang menanyakan dari siswa yang mereka ini menanyakan bahwa bagaimana dengan yang penaikan kelas? Apakah mesti ke sekolah atau melalui daring? Bagaimana itu Pak? Ya, saya kira kan sepanjang daerah kita ini belum zona hijau, berarti proses pembelajarannya adalah daring. Begitu pula ujiannya juga adalah bentuk daring. Dan sudah kita buktikan kemarin pembagian rapornya kemarin juga kan dalam bentuk itu. Apalagi kreativitas teman-teman wali kelas, guru di sekolah itu kan mereka membuat grup-grup WhatsApp, grup-grup lain dengan orang tua sehingga komunikasi mereka untuk kemudian mendapatkan rapor semua bisa dengan mudah. Bisa dapat apakah dalam bentuk dia dikirim di grup-grup itu sudah tahu bahwa dia punya nilai berapa, seperti itu. Iya. Dan ini juga mungkin kita kembali ke polemik mengenai pembelajaran online, di mana setelah hampir setahun kurang lebih murid khususnya di Kota Makassar menjalankan pembelajaran secara online, dan banyak di antara mereka yang bahkan mengeluh lebih memilih untuk offline. Nah, saya ke Pak Pengamat dulu, melihat kebijakan daring ini, Pak, seperti apa? Ya, sebetulnya itu adalah salah satu cara yang dilakukan karena tadi terbatasnya ruang untuk bisa bertemu langsung dengan peserta didik, dalam hal ini antara guru dengan murid, maka ya online adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tetap melakukan proses pembelajaran itu. Bahwa banyak keluhan, banyak kemudian anak-anak kita yang stres, ya itu juga mungkin tergantung dari cara penerimaannya. Karena memang ya selama ini misalnya dilakukan secara tatap muka langsung, dilakukan secara, dan itu juga memang ya bertemu dengan teman-teman itu juga ada pengaruhnya begitu ya. Ya, karena kita apalagi usia-usia remaja misalnya itu kan sangat asik kalau kita bertemu dengan teman-teman, sehingga anak-anak kemudian banyak yang tidak betah belajar di rumah. Tetapi ya ini daripada tidak sama sekali begitu ya. Jadi kita tidak bisa menolak ya. Kita tidak bisa menolak bahwa memang ada yang mengatakan tidak efektif. Ya, saya kira itu sangat tergantung pada bagaimana guru dalam hal menyampaikan materi pembelajarannya. Kalau misalnya hanya hadir memberikan tugas, ya itu tentu tidak efektif. Tetapi kalau dilakukan sama dengan proses pembelajaran biasa, karena kan sekarang banyak medianya, gitu ya, banyak medianya. Jadi bisa dengan cara seperti ini. Kalau kita di kampus itu, ya kita banyak menggunakan aplikasi-aplikasi, katakan bisa Google Meet, ya. Bahkan kami di UNM itu sudah ada aplikasi khusus yang dirancang dalam proses pembelajaran daring itu, dan setelah diukur efektivitasnya itu dengan berbagai indikator penilaian, ya semua mengatakan bahwa itu berjalan dengan efektif. Sehingga ya kita tidak bisa mengatakan bahwa dengan pembelajaran daring ini itu tidak efektif, gitu ya. Jadi ya bahwa memang itu mengurangi interaksi, ya, karena ya tentu terbatas interaksi guru dengan murid, interaksi antara murid dengan murid terutama ya. Jadi kita tidak saling istilahnya itu kecuali di ruang virtual. Kita tidak saling bertutur sapa kecuali di ruang virtual. Sehingga memang ya itu bisa memang menimbulkan kejenuhan. Iya. Ya, saya kira itu tanggapan saya. Dan kalau misalnya ke Pak Yayat sendiri ini lagi-lagi bahwa memang peran guru kembali sangat dibutuhkan untuk lebih kreativitas. Nah, bagaimana misalnya Pak untuk menyikapi guru-guru ini yang dalam memberikan misalnya tugas yang justru mungkin lebih santai misalnya seperti itu? Ada satu hal yang kemudian perlu diperjelas di tempat ini. Yang pertama adalah di sini terukur kepemimpinan kepala sekolah.
bagaimana kemudian memaksimalkan potensi guru dalam hal mendorong kreativitas inovasi guru. Dan salah satu kreativitas inovasi guru yang diharapkan adalah bagaimana kemudian guru harus mampu menghadirkan orang tua untuk bisa terlibat banyak dalam hal proses ini. Karena mau tidak mau ketika proses daring berlangsung, orang tua harus punya peran banyak. Nah, makanya di beberapa tahun yang lalu, Kementerian Pendidikan sudah mendorong yang namanya Direktorat Pembinaan Keluarga. Bagaimana pelibatan masyarakat, bagaimana pelibatan orang tua dalam hal proses pembelajaran anak. Ke depan ini kan memang sudah waktunya hari ini, orang tua tidak hanya sepenuhnya menyerahkan sepenuhnya penanganannya kepada sekolah, tapi mereka harus punya peran aktif kepada sekolah. Dan kali ini memang teruji bagaimana kemudian orang tua harus punya peran yang strategis dalam mendorong pembelajaran. Kalau mungkin di masa lalu begitu dia anaknya dikasih biaya pergi sekolah, dia tidak mau tahu lagi. Tapi kali ini dalam masa pandemi, memang orang tua harus terlibat langsung. Dan itu saya kira tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh teman-teman guru dalam berkomunikasi dengan orang tua masing-masing. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya Pak, dengan kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini yang mencanangkan program belajar, konsep pendidikan belajar merdeka. Nah, sejauh ini bagaimana pihak Dinas Pendidikan sendiri menyiapkan pihak guru dan sekolah agar bisa menyeimbangi program dari Nadiem Makarim ini? Sebenarnya baguslah itu. Sebenarnya ini konsep lama. Bukan yang baru kalau saya. Merdeka Belajar ini maksud adalah bagaimana kemudian betul mendorong guru, semua mendorong guru untuk kemudian dalam berinovasi, berkreasi sendiri. Tanpa harus bisa diatur seperti apa. Itu. Seperti pula sekolah umpamanya. Kalau kemudian sekolah itu mengalami perubahan yang signifikan, berarti sekolah itu kreatif, inovatif kepala sekolahnya. Begitu pula gurunya, bagaimana bisa melahirkan anak-anak yang lebih bagus. Berarti itu terukur bahwa betul-betul guru, betul-betul mereka membuktikan berhasil dalam mendorong peningkatan sumber daya anak. Di situ. Seperti namanya kemarin tentang RPP yang dulu terlalu banyak, sekarang kan dipersingkat RPP 1 lembar dan sebagainya. Itu yang dituntut di situ. Selama ini umpamanya guru terlalu banyak dibebani tugas-tugas membuat perangkat yang terlalu ini. Sekarang ini kan mereka lebih istilahnya diserahkan banyak kepada guru untuk kemudian menyusun itu. Berarti sekarang pun tetap ada. Iya, dengan kebijakan ini lebih banyak guru yang ambil alih ya Pak ya? Iya, artinya diberikan kepada guru untuk berkreasi, berinovasi sendiri. Tanpa harus diintervensi terlalu kencang. Seperti itu. Iya. Begitu pula kepada sekolah. Ada ukuran kreativitas inovasi yang didorong sendiri oleh sekolah. Seperti sebenarnya konsep Merdeka Belajar. Dan kita tahu bahwa tadi dijelaskan dengan adanya pembelajaran daring ini, kemudian juga penghapusan ujian nasional justru dinilai bahwa bisa membuat guru lebih kreatif. Nah, tapi salah satunya dampak positif dari dihilangkannya ujian nasional ini adalah dengan daya saing atau persaingan begitu Pak, antara siswa ini kan berkurang. Nah, apakah pemerintah khususnya Dinas Pendidikan menyadari itu bahwa persaingan untuk mendapatkan nilai tinggi ini bukan sebuah hal untuk menuju maju ke pendidikan yang lebih tinggi? Saya kira kalau saya begini, jangan selalu dipersoalkan tentang penghapusan ujian nasional kemudian menurunkan motivasi, enggak. Saya kira malah lebih bagus lagi dengan adanya penghapusan ujian, saya kira lebih bagus lagi. Artinya akan terukur tentang kemampuan guru dalam mendrive pembelajaran. Begitu. Berarti memang tidak ada persaingan. Tidak ada persaingan untuk mendapatkan nilai tinggi. Saya kira di sini sportivitas guru, karena saya selalu mengatakan begini. Guru ini kan perwakilan Tuhan. Jadi saya kira ketika kemudian memberi penilaian, tentu kan dia akan fair, dia akan sportif, bahwa memang ketika anak berpotensi secara akademik lebih bagus, dia pasti akan kasih lebih bagus. Karena di masa lalu kan kadang-kadang ujian nasional, ada anak-anak mungkin dalam proses proses pembelajarannya, karena umpamanya mungkin jarang mau sekolah, tapi tiba-tiba ujian dia naik, nilainya tiba-tiba bagus.
Artinya apa? Ini yang kemudian menjadi protes orang selama ini. Masa umpamanya kemudian 6 tahun sekolah hanya ditentukan kelulusannya oleh pembelajar hanya 3 hari. Kan gitu. Nah, kalau misalnya Sehingga, kalau misalnya ke pengamat pendidikan sendiri nih Pak, melihat bagaimana dengan dihilangkannya ujian nasional, apakah memang persaingan antara siswa ini juga hilang untuk mendapatkan nilai? Ya, kalau menurut saya itu tidak. Jadi di setiap jenjang-jenjang itu kan tetap juga ada seleksi, ada apa istilahnya ujian-ujian yang dilakukan oleh guru untuk mengukur keberhasilan setiap materi pelajaran yang sudah diajarkan. Nah, tadi juga saya menyebut bahwa untuk masuk di perguruan tinggi misalnya, itu tidak pernah orang menggunakan ujian nasional sebagai standar untuk bisa masuk di sana. Ya, misalnya sekarang ada 3 jalur untuk masuk di perguruan tinggi. Nah, salah satu misalnya jalur SNMPTN, ya, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Itu menggunakan nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi sama sekali tidak menggunakan ujian akhir tadi ya. Jadi hanya nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Tentu nilai ini diperoleh di sekolah dan diberikan oleh guru yang mengajar pada bidang studi tertentu pada sekolah yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, untuk masuk di jalur yang kedua, ya, jalur yang kedua itu ada namanya SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Itu dilakukan dengan sistem tes pada saat itu, ya. Jadi ya sekarang dengan sistem UTBK, karena 2 tahun terakhir ini tidak ada lagi ujian yang dilakukan secara tertulis, semuanya secara baik komputer ya, UTBK berbasis komputer, dan itu sudah disiapkan soalnya dari LTMPT, lembaga yang memang mengelola tentang tes masuk perguruan tinggi. Nah, lalu kemudian yang terakhir ada namanya jalur mandiri, itu juga menggunakan jalur tes yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi selama ini untuk masuk perguruan tinggi itu kita tidak pernah menggunakan nilai ujian nasional itu sebagai syarat untuk kelulusan. Nah, tadi dipersoalkan, apakah dengan tidak adanya ujian nasional ini berarti keinginan untuk berkompetisi pada anak itu lantas bisa hilang begitu? Menurut saya itu saya kira tidak ya. Saya kira tidak, karena ya di sekolah dimanapun jenjang manapun tetap juga menciptakan iklim kompetitif itu ya. Ya, tetap. Jadi untuk naik kelas misalnya, lalu kemudian nilai untuk mendapatkan ranking 1 pada rapornya tetap juga harus menggunakan standar-standar yang sudah ditentukan. Jadi menurut saya itu tidak akan menghilangkan nilai kompetitif yang ada pada jenjang-jenjang pendidikan yang ada. Nah, tapi bagaimana mungkin dengan yang di SMPK atau SMA, Pak? Saya ke Pak Kabit dulu. Apakah memang syarat kelulusan juga tidak diberlakukan lagi? Ya, saya kira dari awal kita sudah dikatakan bahwa jangan nilai dipersoalkan soal penghapusan ujian. Karena orang juga masuk SMA, juga kan bisa hanya masukkan nilai rapor 5 semester dari SD, SMP itu. Kemudian ditambah dengan nilai prestasi akademik dan non-akademik. Apakah itu non-akademik seperti ekstrakurikuler, juara olahraga, seni, juara lomba olimpiade MIPA. Itu mudah menjadi persyaratan untuk masuk ke sekolah menengah. Seperti itu. Dan saya kira representasi nilai rapor 5 semester lah cukup kok itu untuk bisa melihat seperti apa nilai anak. Karena di rapor akan kelihatan bahwa di satu semester siapa punya anak yang punya kompetensi lebih bagus di setiap semester akan kelihatan nilai rapor. Dan itu saya kira menjadi indikator untuk kemudian menjadi penilaian untuk bisa lanjut ke sekolah berikutnya. Selanjutnya dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Saya kira begitu, Bu. Iya. Terima kasih. Dan berarti memang kalau dilihat pasti ada beberapa sisi negatif dan sisi positifnya, Pak, dengan adanya kebijakan penghapusan ujian nasional ini. Seperti tadi disebutkan bahwa memang positifnya guru bisa lebih berkreasi, kemudian juga siswa bisa lebih berekspresi begitu, Pak, untuk belajar. Tapi dari sisi dampak negatifnya mungkin Dinas Pendidikan melihatnya itu seperti apa?
saya melihat biasa aja kok. Mau ada ujian atau tidak ada, tetap proses itu berjalan dengan baik. Namun yang pasti sekali lagi kita katakan bahwa ujian nasional tidak kemudian menjadi penyebab menurunnya minat belajar anak-anak, tapi biasa saja seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya Pak sendiri bagaimana melihat itu, Pak? Ya, saya justru melihat tidak ada sisi negatifnya dengan tidak adanya ujian nasional ini. Justru sebetulnya dengan adanya ujian nasional yang selama ini terutama di tahun-tahun sebelumnya dijadikan sebagai standar kelulusan, tadi disampaikan Pak Yayat bahwa 3 tahun orang belajar lantas ditentukan oleh hasil ujian 3 hari untuk menentukan kelulusan. Saya kira itu adalah tidak fair ya, tidak fair. Yang berhak untuk menilai kelulusan siswa itu adalah gurunya, karena gurunya lah yang menghadapi tiap hari. Sehingga menurut saya tidak ada nilai negatifnya ini kalau tidak ada ujian nasional, ya. Ya itu. Jadi meskipun demikian, saya mau mengatakan bahwa ya saya setuju dengan program pemerintah asesmen nasional itu tetap memang harus dilakukan karena ya asesmen nasional itu sekaligus untuk mengukur keberhasilan kurikulum pada satuan pendidikan yang ada. Jadi misalnya bagaimana di SD, bagaimana ketercapaian hasil belajar di SD, bagaimana ketercapaian hasil belajar di SMP, bagaimana ketercapaian hasil belajar di SMA. Sehingga memang itu harus diukur. Ya, bagaimana kita mau mendapatkan pemetaan kalau kita tidak ada hasil, tidak ada alat ukur yang menentukan itu. Sehingga memang ya itu harus ada karena keberhasilan suatu kurikulum itu harus dievaluasi per periode. Katakanlah selama ini dijadikan ya periode tahunan ya yang selama ini misalnya dengan ujian nasional itu. Tetapi jangan dijadikan sebagai alat ukur untuk tingkat kelulusan. Itu yang tidak fair menurut saya kalau dijadikan sebagai alat untuk menetapkan ini kelulusan bisa lulus atau tidak begitu. Berarti sebaiknya mungkin yang saya tangkap dari Bapak Abdul Saman ini mengatakan boleh ada, hanya tidak dijadikan sebagai tolak ukur. Ya, begitu. Ya. Dan ini juga saya kembali ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di media sosial ini, Pak, yang mempertanyakan bahwa ini mungkin ke Pak Yayat ini. Katanya bagaimana kalau misalnya gurunya tidak siap, Pak? Mereka tinggal cari-cari soal saja untuk penilaian dan jatuhnya cuma jadi formalitas. Dampak negatifnya bisa membuka peluang permainan jual beli soal. Bagaimana itu, Pak? Yang pasti saya mau mengatakan begini. Di SD itu, guru-guru itu ada organisasi guru yang namanya KKG. Kelompok Kerja Guru. Guru-guru ini yang kemudian secara berkala, secara bertahap, hampir setiap bulan melaksanakan pertemuan untuk membahas baik dari metodik mengajar dan sebagainya, dan pembuatan soal dan sebagainya. Termasuk dalam kreativitas membuat modul pembelajaran, itu ada teman-teman dari KKG. Dan kami tidak meragukan itu. Begitu pula kalau dia di guru di tingkat sekolah menengah pertama, dia ada namanya MGP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Itu secara berkala juga selalu mereka ketemu setiap bulan. Bahkan rutin mereka ketemu. Sehingga saya bukan berarti membela guru, tapi saya mengatakan bahwa teman-teman guru, baik guru SD maupun SMP, tetap dengan semangat melaksanakan pertemuan dalam rangka meningkatkan kompetensi mereka. Apalagi saya bilang, apalagi Dinas Pendidikan Makassar sekarang ini kita sementara mendorong peningkatan kompetensi di semua lini. Baik itu peningkatan kompetensi guru, peningkatan kompetensi kepala sekolah, baik sampai pada peningkatan kompetensi pengawas sekolah. Cuma memang yang menjadi kendala kita adalah tentang kebijakan pengangkatan PNS, guru PNS, karena itu menjadi ranah pusat. Tapi soal peningkatan sumber daya kita maksimalkan peningkatan sumber dayanya dalam hal menganggarkan dari APBD. Dalam waktu dekat kita dorong. Karena apa? Yang menjadi kendala kita juga seperti pengawas umpamanya. Makassar ini kita kekurangan pengawas. Karena pengawas itu tidak bisa diambil dari guru honor. Tidak bisa, beda dengan guru. Kalau guru kan bisa diambil dari guru honor, guru kontrak. Sedangkan pengawas tidak bisa
Tidak bisa diambil dari guru honor, guru kontrak menjadi pengawas. Betul-betul pengawas itu lahir dari guru-guru terbaik. Karena kan secara filosofi guru itu kan harus memiliki minimal kompetensi dasar ada 4. Kalau mau jadi kepala sekolah minimal memiliki kompetensi dasar 5. Sedangkan pengawas harus memiliki kompetensi dasar minimal 6. Jadi kalau diakumulasi, seorang pengawas sekolah harus memiliki 15 kompetensi. Karena dia harus mengetahui kompetensi pengawas itu sendiri, kompetensi kepala sekolah, dan kompetensi guru. Karena dia yang kemudian menjadi perpanjangan tangan dinas pendidikan untuk mengawal terlaksananya proses PBM di sekolah. Seperti itu. Ya, dan ini juga Pak, kami mendapat pertanyaan juga dari teman-teman, katanya bagaimana dengan prakteknya nanti ketika misalnya kebijakan ini diberlakukan, apakah justru tidak merepotkan begitu Pak untuk para guru karena dituntut untuk berkreasi, tapi di sisi lain ada banyak tugas administrasi yang harus dikerjakan. Malah sekarang sebenarnya dengan Merdeka Belajar mengurangi beban administrasi guru. Cuma saja memang guru dituntut sedikit lebih kreatif, lebih inovatif dalam mendorong proses pembelajaran. Dia harus kreatif, dia harus variatif. Proses pembelajarannya mereka tidak boleh itu teyus, istilah anak-anak hari ini. Dia harus melakukan variatif dalam pembelajaran. Dan saya tidak meragukan bahwa laboratorium guru itu ada di KKG untuk guru SD, laboratorium guru SMP maupun SMA itu ada di MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Dan anggarannya itu ada, baik itu anggaran dari dana BOS maupun anggaran dari DPA, Dinas Pendidikan, DPA pemerintah kota lewat Dinas Pendidikan. Saya kira begitu. Ya, dan kalau misalnya saya ke Pak pengamat lagi, nah melihat kebijakan dari yang dicanangkan Bapak Menteri Mendikbud ini yang mengatakan bahwa belajar merdeka ini Pak. Nah sejauh ini kalau Bapak lihat kebijakannya ini seperti apa Pak? Apakah memang seutuhnya bisa positif, bisa diterima oleh guru maupun juga siswa, ataukah sebaliknya? Ya sebetulnya itu ya dengan Merdeka Belajar itu yang dicanangkan itu membuat guru semakin kreatif, semakin inovatif untuk mengembangkan. Jadi ya sebetulnya kalau saya melihat itu khusus yang berlaku di perguruan tinggi misalnya, kita di perguruan tinggi itu memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah. Jadi memang ada mata kuliah kompetensi yang harus dikuasai pada program studi tertentu gitu ya. Jadi katakanlah misalnya dia mengambil di situ minimal 75 SKS misalnya. Dan selebihnya itu bisa diambil di tempat lain. Boleh misalnya mengambil di prodi-prodi lain di dalam perguruan tinggi itu sendiri. Boleh juga bahkan mengambil mata kuliah lain di luar perguruan tinggi itu. Nah, jadi ini memberikan kebebasan pada mahasiswa. Demikian juga dosen. Jadi kita boleh saling tukar-menukar dalam hal mengajar itu. Jadi ini lebih meningkatkan kompetensi kita. Jadi sama dengan mahasiswa tadi di pemakan itu bahwa kalau misalnya, ini Pak Yayat dari olahraga ini, kalau orang belajar olahraga misalnya, kalau dia hanya diajar gaya renang, misalnya gaya dada, maka ya begitu ada rintangan lain, dia tidak bisa karena dia hanya menguasai satu gaya. Nah, maka dengan itu perlu diberikan berbagai kompetensi, bukan hanya gaya dada, tetapi bisa dengan gaya lain, asal jangan gaya batu, begitu ya. Nah itu, jadi dengan berbagai gaya maka anak-anak itu bisa berenang dengan jadi begitu diberikan tempat, diberikan peluang, maka dia bisa ya berenang dengan seluruh. Nah, sama dengan itu, begitu dia selesai misalnya menyelesaikan studi pada perguruan tinggi, dia tidak bisa istilahnya itu tidak kaget dengan keadaan dan situasi yang ada karena mereka sudah memiliki kompetensi yang dia sudah siapkan pada dirinya. Oh, saya mau menjadi begini. Oh, untung saya pernah mengambil mata kuliah ini di sini. Nah, itu. Jadi Merdeka Belajar itu salah satu cara yang dilakukan oleh Mendikbud ini untuk memberikan bekal kepada mahasiswa
bahwa kelak nanti setelah menyelesaikan studi itu bisa memasuki dunia kerja dengan tentu saja dengan kompetensi-kompetensi yang telah didapatkan di perguruan tinggi. Nah itu. Iya. Dan kalau ke Pak Yayat ini sejauh ini kan kita tahu bahwa misalnya selama pembelajaran online ini guru sangat berperan begitu Pak. Begitupun juga dengan dosen yang sangat berperan. Nah tapi Pak sejauh ini apakah dari Dinas Pendidikan selain mendengar keluhan dari misalnya siswa kah, orang tua kah, apakah ada keluhan-keluhan lain yang disampaikan oleh guru selain dari guru honorer yang mengklaim soal gajinya yang rendah, Pak? Apakah ada kendala atau keluhan lain yang disampaikan oleh guru? Ya, tidak ada satupun saya kira kegiatan yang tidak ada masalah saya kira. Tapi pada prinsipnya semua itu bisa dilewati. Bisa dilewati oleh teman-teman guru. Karena sudah menjadi sudah menjadi sesuatu yang mau tidak mau harus dilewati. Karena pandemi ini kan bukan melanda Makassar, tapi melanda seluruh dunia. Proses PPM bukan cuma di Makassar, tapi seluruh dunia, pembelajaran seluruh dunia. Sehingga tidak ada alasan untuk kemudian kita mengeluh seperti apa menyikapi ini. Yang pasti kami di Dinas Pendidikan senantiasa mendorong, senantiasa memotivasi teman-teman untuk tetap berjalan terus, maju terus PBM ini, sekalipun tetap dalam kondisi pandemi seperti ini. Yang tentu pasti ditopang dong Pak ya dengan selain materi juga infrastruktur sekolah pastinya. Iya pastilah, karena memang tidak ada lagi sekolah di Makassar yang tidak ada, kecuali di pulau ya. Tapi yang jelas semua lengkap dengan wifi-nya. Seperti itu. Baik, dan untuk itu saya ke Pak Abdul Saman, Pak. Mungkin kita closing apa yang disampaikan dan harapannya ke depan untuk pendidikan kita di Kota Makassar. Ya, jadi pendidikan itu terus harus didorong untuk tetap lebih baik. Jadi kita harus bekerja maksimal. Ya, terutama kita misalnya dari guru-guru juga tetap harus bekerja maksimal. Tentu juga para istilahnya yang praktisi pendidikan dan juga tentu ini terutama di struktural misalnya pejabat-pejabat yang ada di Dinas Pendidikan kita harus bersatu padu untuk terus mendorong ini. Dan tentu memang juga harus memperhatikan kesejahteraan guru kita. Jadi guru-guru kita harus diberikan insentif supaya memang bisa betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik. Saya kira itu. Iya. Ke Pak Yayat, silakan Pak. Makasih. Jadi prinsipnya begini, mari membangun sinergitas, mari membangun kebersamaan. Karena dengan membangun sinergitas, membangun kebersamaan, khusus untuk pendidikan, tentu semua hal ke depan kita bisa capai, baik itu prestasi maupun prestise. Seperti itu. Sinergitas itu yang saya maksud adalah bagaimana kemudian orang tua punya peran banyak juga dalam menyikapi pendidikan, ikut peran, kemudian pemerintah mendorong secara maksimal. Namun yang pasti saya kira khusus untuk kami di Dinas Pendidikan Kota Makassar, kami menganggarkan lumayan banyak peningkatan sumber daya, terutama di peningkatan sumber daya guru, peningkatan sumber daya kepala sekolah, peningkatan sumber daya pengawas. Dalam sumber dayanya seperti itu. Karena tentu kita berharap bahwa ujung-ujungnya pendidikan kan di 8 standar. 8 standar itu tentu kita bisa lihat bahwa standar yang pertama sekali yang harus bisa tuntas adalah standar kelulusan. Dan lulusnya dengan nilai maksimal itu tentu tidak lepas dari kerja-kerja guru. Kerja-kerja ikhlasnya teman guru. Saya kira begitu. Makasih. Baik. Makasih kepada Bapak Abdul Saman. Makasih banyak Pak atas waktunya, dan Bapak Ahmad Hidayat Andi Patengarai. Makasih banyak Pak. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan selamat sampai tujuan ya. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.
di Kota Makassar ini bisa lebih meningkat. Untuk itu saya Kiswa Ruslia pamit dan sampai jumpa di live virtual news selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ya, banyak, Pak. saya